Dari bulan Juni hingga bulan Agustus tahun ini, pemerintah Jerman mencanangkan program 9 Euro Ticket. Dengan harga 9 euro atau Rp148.000, masyarakat Jerman bisa bebas menggunakan fasilitas kendaraan umum atau transportasi umum di seluruh Jerman, mulai dari kereta api hingga bis. Dan harga 9 euro ini adalah harga untuk 1 bulan. Program ini merupakan salah satu kebijakan pemerintah Jerman untuk mengkompensasi kenaikan harga bahan bakar yang diakibatkan oleh adanya perang antara Rusia dengan Ukraina. Dan di video kali ini aku mau memberikan rekomendasi 9 destinasi yang bisa kalian kunjungi dengan menggunakan 9 Euro Ticket untuk tujuan Provinsi Schleswig-Holstein dan tepatnya di Kreis Nordfriesland atau daerah Nordfriesland yang aku sendiri tinggal di daerah ini. Video ini pastinya cocok untuk kalian yang belum begitu mengenal daerah Schleswig-Holstein dan ingin mengenal beberapa destinasi di daerah Schleswig-Holstein. Kalian penasaran? Ikutin terus videonya, dan buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa aktifkan tombol loncengnya supaya aku tambah semangat. Destinasi yang pertama adalah Pulau Sylt atau Insel Sylt. Pulau Sylt sendiri terletak di bagian utara Jerman, jadi paling utara dari Jerman dan berbatasan langsung dengan negara Denmark. Kalau kalian tiba di Central Station atau di Hauptbahnhof yang bernama Westerland, kalian tidak akan segera merasakan keistimewaan dari Insel Sylt. Tapi ketika benar-benar ada di Insel Sylt atau di Pulau Sylt, maka kalian akan merasakan keistimewaan dari Insel ini. Di sini ada pantai Nordsee yang berpasir putih yang panjangnya hingga 40 km dan warnanya benar-benar terang dan jernih. Selain itu, kalian pastinya bisa menikmati kulinaris khas Nordsee yang spesialisasinya itu seperti seafood, ikan-ikanan, atau kerang-kerangan. Dan salah satu restoran yang bisa aku rekomendasikan untuk kalian kunjungi adalah restoran Gosh atau Fishbloom. Atau buat kalian yang siap menguras kocek lebih dalam, pastinya kalian harus mengunjungi salah satu restoran yang terkenal di Pulau Sylt yang bernama Zanzibar. Tapi pastinya masih banyak daerah-daerah lain di Pulau Sylt yang harus kalian kunjungi seperti Westerland, Wenningstedt, List, dan pastinya Kampen. Kampen adalah highlight dari Pulau Sylt, dan kalau kalian jalan-jalan di daerah Kampen, jangan kaget kalau kalian sering bertemu dengan artis atau prominente dari negara Jerman, karena memang banyak sekali artis-artis yang liburan atau berkunjung ke Pulau Sylt. Salah satunya adalah Dieter Bohlen. Tempat yang kedua adalah Sankt Peter-Ording. Sankt Peter-Ording terletak di antara kota Husum dan kota Heide. Karena pantainya yang sangat indah, maka Sankt Peter-Ording ini sering menjadi salah satu tempat wisata khususnya orang-orang yang datang dari kota Hamburg, terutama untuk wisata keluarga ataupun wisata healing. Salah satu yang menjadi daerah hotspot aku di Sankt Peter-Ording pastinya daerah pantainya yang sangat luas, yang sangat sepi dan jauh dari keramaian, dan pastinya juga wisata-wisata kuliner yang bisa kita nikmati kalau kita jalan-jalan di daerah Sankt Peter-Ording. Tempat ini juga pastinya sangat cocok untuk orang-orang yang berkeluarga atau yang memiliki anak-anak kecil, karena ketika ada di pantai Sankt Peter-Ording, maka di sini banyak sekali aktivitas-aktivitas yang bisa ditawarkan untuk anak-anak atau untuk anggota keluarga kalian. Tempat yang ketiga adalah Husum. Husum merupakan jantung kota dari Kreis Nordfriesland atau daerah Nordfriesland. Di Husum kalian bisa merasakan feeling berada di daerah Norden atau di daerah Nordsee dengan jalan-jalan di sekitar daerah pelabuhan di Husum ataupun jalan-jalan di sekitar city centernya Husum. Ada banyak tempat wisata atau tempat-tempat menarik yang bisa kalian kunjungi di sini, mulai dari taman hingga tempat museum. Tapi buat kalian yang tidak suka dengan hal-hal yang berbau culture, ada juga beberapa tempat shopping center yang bisa kalian kunjungi di kota Husum untuk melengkapi acara jalan-jalan kalian.
Destinasi yang keempat adalah Dagebul. Dagebul sendiri terletak hanya sekitar 13 km atau 15 menit dari kota Nibel di mana aku sendiri tinggal. Di Dagebul kalian bisa menghirup udara segar dengan jalan-jalan di daerah promenade Pelabuhan Dagebul. Di musim summer dan kalau cuaca memang benar-benar bagus, kalian juga bisa berenang atau mandi-mandi di daerah Dagebul atau di pantai Dagebul. Tapi satu hal yang ingin aku ingatkan, jangan lupa aspek keselamatan harus kalian perhatikan. Selain wisata kulinaris yang bisa kalian nikmati di Dagebul, kalian juga bisa menikmati pemandangan alam yang begitu nature dengan jalan-jalan di sekitar promenade, dan di sana banyak sekali domba-domba yang menakjubkan yang bisa kalian lihat di sepanjang pantai promenadenya. Dan dari pelabuhan Dagebul kita menuju ke destinasi yang berikutnya. Yang kelima, Insel atau Pulau Föhr. Untuk sampai ke Pulau Föhr, maka kalian harus naik kapal feri untuk penumpang dari pelabuhan Dagebul. Namun sayangnya tiket untuk naik kapal feri Dagebul Insel Föhr ini tidak included di tiket 9 euro tadi. Layaknya sebuah insel ini memang tidak besar, hanya ada sekitar 8.000 penduduk yang tinggal di sana. Dan Insel Föhr adalah salah satu daerah atau tujuan wisata yang wajib kalian kunjungi kalau kalian jalan-jalan ke daerah North Friesland, terutama buat kalian yang butuh program healing. Yang keenam, Insel Amrum. Sama halnya seperti Insel Föhr, untuk sampai di Insel Amrum kalian juga harus naik kapal feri dari pelabuhan Dagebul. Di antara semua tujuan destinasi yang paling aku sukai pribadi adalah Insel Amrum, karena aku merasakan insel ini sedikit berbeda dibandingkan dengan insel-insel yang lainnya. Selain pasir pantainya yang putih, insel ini atau pulau ini masih sangat sepi dan masih sangat sedikit pengunjung, sehingga ketika ada di sana kita tidak ada merasakan crowded. Masyarakatnya juga sangat ramah dan mereka memiliki culture yang sangat khas yang mungkin tidak kita temukan di daerah atau kota-kota lain di Jerman. Dan culture ini masih mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya dari aspek berpakaian. Buat kalian yang punya waktu banyak, aku sangat sarankan untuk menginap di Pulau Amrum, karena rasanya sayang sekali menghabiskan waktu di pulau yang sangat indah dan cantik ini hanya 1 hari. Destinasi yang berikutnya atau yang ketujuh adalah Slutzil. Slutzil terletak hanya beberapa kilometer dari pelabuhan Dagebul. Sama seperti Dagebul, Slutzil adalah sebuah pelabuhan kecil yang pada dasarnya di sini tidak ada apa-apa kecuali satu restoran dan included dengan penginapan atau hotel. Tapi walaupun sekilas tidak ada yang istimewa di pelabuhan Slutzil, aku merasakan tempat ini sangat istimewa karena di sini aku bisa menikmati pemandangan alam yang begitu nature dan air North Sea yang begitu menyehatkan, sehingga aku dan suami selalu membuat program sekali seminggu, terutama di musim winter atau di musim gugur, kami harus pergi ke daerah Slutzil minimal setengah jam untuk sekedar jalan-jalan di daerah pelabuhan saja. Dan kalau kita jalan-jalan di sepanjang pelabuhan promenade di daerah Slutzil, maka kita akan banyak melihat domba-domba yang sedang menggagat rumput, yang menurutku ini juga salah satu pemandangan yang tidak kita temukan di setiap kota. Dari pelabuhan Slutzil, kita bisa menuju destinasi yang berikutnya, yaitu destinasi yang ke-8, Hallig-Hooge. Hallig bisa diidentikan dengan Gili, jadi ini lebih kecil daripada Insel. Dan Hallig-Hooge adalah salah satu Hallig yang sudah pernah aku kunjungi dari beberapa Hallig yang ada di North Sea. Untuk sampai ke Hallig-Hooge, maka kalian harus naik kapal dari pelabuhan Slutzil, dan sebetulnya karena Hallig-Hooge ini sangat kecil, kalian bisa melakukan piknik atau jalan-jalan dalam 1 hari untuk mengitari daerah Hallig atau daerah gilinya Hooge ini. Hallig-Hooge sendiri sangat khas dengan daerah pertanian dan daerah peternakan, dan di sini masyarakatnya masih hidup sangat-sangat klasik dan tidak begitu modern. Tapi di sini juga kita bisa melihat beberapa culture atau budaya yang masih diterapkan oleh masyarakat Norden atau masyarakat
utara Jerman, mulai dari sistem transportasi hingga sistem kulinarisnya. Jadi di sini kita juga bisa menikmati makanan khas Halighoge yang barangkali juga kita tidak temukan di daerah lain. Destinasi yang terakhir adalah Friedrichstadt. Friedrichstadt terletak di antara kota Husum dan kota Sankt Peter-Ording. Kalau dilihat secara geografis, maka Friedrichstadt ini diapit oleh dua sungai, Sungai Trene dan Sungai Eider. Friedrichstadt adalah sebuah kota kecil yang hanya memiliki penduduk sekitar 2.500 jiwa. Dan kalau kalian berada di kota Friedrichstadt, maka kesan pertama yang akan kalian rasakan adalah rasanya seperti kalian berada di Holland, tepatnya di kota Amsterdam. Karena memang ada sejarah yang berkaitan antara Amsterdam atau Holland dengan Friedrichstadt. Jadi ceritanya dulu banyak sekali penduduk Holland yang mengungsi dari daerah Amsterdam khususnya ke daerah Friedrichstadt. Makanya banyak sekali pengungsi-pengungsi yang akhirnya tinggal sudah bertahun-tahun di Friedrichstadt dan akhirnya mereka juga membuat sebuah budaya yang khas seperti di Holland. Dan hasilnya bisa kalian lihat dari arsitek-arsitek bangunan yang ada di Friedrichstadt. Dan di Friedrichstadt banyak sekali kanalisasi-kanalisasi yang bisa kalian temukan layaknya di kota Amsterdam. Jadi buat kalian yang nggak punya waktu banyak tapi ingin merasakan kota kecil dari Holland, kalian bisa mengunjungi kota Friedrichstadt. Di Friedrichstadt kalian juga bisa jalan-jalan di kotanya dan menikmati bangunan-bangunan tua atau khas yang ada di kota ini. Tapi kalian juga bisa menikmati liburan kalian dengan naik kapal kecil di sungai-sungai yang sudah aku sebutin tadi. Kalau 9 tujuan destinasi tadi tidak cukup buat kalian, maka ada salah satu destinasi terakhir yang bisa aku sarankan untuk kalian kunjungi lagi, yaitu kota Nibel. Di kota Nibel tidak ada sebetulnya yang istimewa selain di sini ada kota kecilnya, daerah city centernya, ada kino atau bioskopnya, dan ada juga tempat-tempat location yang lainnya yang wajib kita kunjungi untuk kulinaris. Tapi kalian jangan lupa ada aku yang tinggal di kota Nibel, dan kalau kalian berkunjung di kota Nibel, jangan lupa untuk kontak aku, barangkali kita bisa meet up atau bisa jalan-jalan sedikit atau sekedar bertemu dan berkenalan di kota Nibel. Oke teman-teman, aku harap 9 destinasi yang sudah aku rekomendasikan tadi bisa menjadi salah satu pilihan yang bisa kalian kunjungi dari bulan Juni hingga bulan Agustus dalam memanfaatkan tiket 9 euro kalian. Jadi buat kalian yang belum tahu liburan summer nanti mau kemana, kalian bisa planning dan jadwalkan di liburan kalian. Aku harap video ini bisa menjadi informasi tambahan atau inspirasi buat kalian. Kalau kalian masih ada pertanyaan tentang tujuan wisata yang sudah aku sebutkan tadi, jangan lupa tulis di kolom komentar. Atau kalau kalian merasa video ini bisa direkomendasikan ke teman kalian yang ingin berkunjung ke Schleswig-Holstein, maka aku akan senang sekali kalau kalian share video ini. Dan buat yang sudah nonton sampai akhir, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan sampai ketemu di video yang berikutnya. Bye-bye!